Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Melanjutkan pembacaan hadis yang ke-17 dari bab mujahadah, yang merupakan hadis terakhir yang dinukil oleh Imam Nawawi, yang hadisnya adalah merupakan hadis qudsi, jadi firman Allah yang redaksinya menggunakan bahasa Rasulullah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian semua, tuhti'una, telah melakukan kesalahan billaili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Wa ana, sedangkan aku, aghfiru, mengampuni, adzunuba, dosa-dosa, jami'an, semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kalian semua kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian semua. Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap kita yang namanya manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tidak ada seseorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Bahkan kesalahan yang kita lakukan tidak hanya sekali dua kali, tapi bisa terjadi terus menerus, baik di siang hari, di malam hari, sehingga sampai terkenal al-insanu makhalul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Selama masih manusia pasti pernah salah, pernah lupa. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu suatu yang wajar. Justru menjadi tidak wajar kalau ada orang mengaku dirinya tidak pernah berbuat salah. Walaupun manusia setiap detik, setiap menit, setiap jam bisa jadi dia berbuat salah, maka jangan kemudian dia putus asa dari rahmat Allah, karena Allah telah menyiapkan dirinya sebagai zat yang maha pengampun, dan yang diampuni oleh Allah adalah semuanya. Semua dosa diampuni oleh Allah, termasuk syirik pun kalau orangnya bertobat ya tetap diampuni oleh Allah ya. Selama ini seseorang ketika memahami dosa syirik itu istilahnya masih koma sudah berhenti ya. Awas lo, hati-hati, syirik itu dosa yang tidak terampuni. Hanya sampai di situ. Padahal harusnya tidak diampuni kalau tidak bertobat. Kalau bertobat, Allah itu maha penerima tobat, ya tetap diampuni. Sahabat-sahabat Nabi itu dulunya sebelum masuk Islam juga banyak orang-orang yang musyrik, tapi begitu masuk Islam bertobat, ya kemusyrikannya diampuni oleh Allah. Jadi ceritanya begini ya, dalam Allah mengampuni dosa hambanya itu ada yang dosa itu baru diampuni kalau si hambanya itu sudah mohon ampun atau tobat. Tapi ada juga ya, dosa itu baru diampuni oleh Allah ya, tidak dengan niat taubat, tapi dengan berbuat kebaikan ya. Nah, dosa-dosa selain syirik itu bisa diampuni oleh Allah cukup dengan berbuat kebaikan. Walaupun ketika berbuat baik itu tidak niat mohon ampun, tapi karena Allah ridho ya, Allah senang dengan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, kemudian Allah membalasnya dengan mengampuni dosanya. Tapi khusus untuk dosa syirik itu harus melalui proses pertaubatan. Maksudnya begitu di ayat tadi itu. Jadi Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, itu maknanya bahwa untuk selain dosa syirik bisa diampuni dengan berbuat kebaikan. Tetapi khusus untuk syirik baru diampuni kalau dia bertaubat. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menyiapkan dirinya sebagai zat yang maha pengampun. Sehingga ketika ada seorang walinya Allah
berdoa di depan Ka'bah, mohon kepada Allah agar dijaga dari perbuatan dosa, itu ternyata jawaban Allah, lah kalau kamu tidak pernah berbuat dosa, terus apa gunanya aku punya sifat pengampun, gitu. Dah. Ya ibadi, hai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian semua itu lantablugu, tidak akan sampai durri, bisa berbuat yang merugikanku. Fatadurruni, kemudian kalian merugikanku, itu tidak. Walantablugu, dan kalian juga tidak akan sampai nafi, untuk memberi manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, kemudian kalian semua memberi manfaat kepadaku, itu tidak. Jadi Allah itu maha kaya, Allah itu maha segala-galanya, sehingga apapun yang dilakukan oleh hambanya itu sedikit pun tidak akan mempengaruhi Allah. Seandainya semua hamba-hamba Allah itu berbuat kerusakan, maka kerusakan itu pun juga tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Begitu juga sebaliknya, ketika semua umat manusia berbuat yang bermanfaat, maka manfaat itu pun juga tidak akan memberi manfaat kepada Allah. Jadi ketika seorang berbuat yang berbahaya, itu tidak membahayakan Allah tapi membahayakan dirinya sendiri. Ketika orang berbuat yang bermanfaat, itu tidak memberi manfaat kepada Allah tapi memberi manfaat kepada diri sendiri. Ya ibadi, hai hambaku, lau anna awalakum, andaikan awal-awal kalian, wa akhirakum, dan akhir kalian, wa insakum, dan dari jenis manusia, wa jinnakum, dan jenis jin, kanu, yang semuanya itu ala atqa qalbi rajulin wahidin, berada dalam puncak ketakwaan hati seorang manusia, minkum, dari kalian, mazada, tidaklah menambah dzalika, yang dengan itu, fi mulki, dalam kerajaanku, sayan, sedikit pun. Nah, ini penjelasan bahwa Allah itu maha kaya, bahwa Allah itu tidak butuh pada ibadah hambanya, Allah itu tidak butuh pada amal soleh yang dilakukan hambanya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, seandainya seluruh umat manusia, mulai umat yang pertama sampai nanti umat manusia yang terakhir, bahkan tidak hanya dari jenis manusia tapi gabungan dengan jin, ya, semua manusia sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir sebelum kiamat, bergabung dengan semua jin yang ada, semuanya takwa kepada Allah, ya, dan takwanya itu takwa tingkatan puncak, benar-benar menjadi orang yang takwa semua kepada Allah, maka yang dengan itu pun sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Kenapa? Karena memang semuanya sudah miliknya Allah, ya. Dikatakan menambah itu kalau ada sesuatu yang sebelumnya bukan milik Allah atau diberikan ke Allah, itu baru nambah. Loh, memang dari dulu semuanya itu sudah miliknya Allah kok, ya. Maka ketaatan manusia di seluruh dunia, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, itu tidak akan menambah apa-apa di dalam kekuasaan Allah, ya. Bagi Allah, ya, tetap saja, nah, Allah itu tidak butuh kepada makhluknya, Allah juga tidak butuh kepada ibadah hambanya. Jadi kalau ada hamba disuruh ibadah, disuruh amal soleh, itu ya manfaatnya untuk si hamba itu sendiri, bukan untuk Allah. Di semua umat manusia takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, juga tidak menambah kekuasaan Allah, tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, ya ibadi, wahai hambaku, lau anak awalakum, sungguh seandainya orang-orang pertama dari kalian, wa akhirakum, dan orang terakhir dari kalian, wa insakum, dari jenis manusia, wa jinnakum, dan dari jenis jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, yang kesemuanya itu bersatu dalam puncak kedurhakaan seorang laki-laki, minkum, dari kalian, mana koso, niscaya tidak mengurangi dzalika, yang dengan itu, mimulki, dari kekuasaanku atau kerajaanku, sayan, sedikit pun. Sebaliknya, seandainya seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir
termasuk digabung dengan jin-jin yang Allah ciptakan, semuanya itu durhaka, semuanya menentang Allah. Tidak ada satupun yang beribadah kepada Allah, tidak ada satupun yang tunduk kepada Allah, maka kedurhakaan mereka itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya, sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ini untuk menegaskan bahwa wallahu ghaniyun 'anil alamin, bahwa Allah itu benar-benar zat yang maha kaya, tidak butuh pada ciptaannya. Ya, semuanya ibadah enggak nambah, semuanya durhaka juga tidak mengurangi. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum, sungguh seandainya orang yang pertama dari kalian, wa akhirakum, dan orang yang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, baik dari manusia maupun jin, qamu, mereka berdiri, fi sa'idin wahidin, di satu tempat, fasa'aluni, kemudian semuanya minta kepadaku, fa'ataitu, kemudian aku memberi kula insanin, pada setiap orang, masalah tahu permintaannya, mana koso, maka yang dengan itu juga tidak mana koso, maka tidak mengurangi apa dzalika, yang dengan itu, mimma, dari sesuatu, inti yang ada di sisiku. Jadi seandainya seluruh umat manusia bersama jin semuanya mohon kepada Allah dengan permintaan yang bermacam-macam, sudah terserah minta apa saja silakan, ya. Kemudian semua permintaannya itu oleh Allah dikabulkan, tidak ada yang tidak dikabulkan. Maka dengan mengabulkan permohonan semua makhluk tadi itu, Allah juga tidak akan berkurang sedikit pun, ya. Kekayaan Allah, anugerah Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Illa kama yanqusul mihyatu, kecuali sebagaimana berkurangnya jarum idza udkhilal bahra, ketika jarum itu dicelupkan ke dalam lautan. Jadi seandainya seluruh umat manusia dan jin yang sejak manusia pertama atau jin pertama sampai manusia dan jin terakhir semuanya mohon kepada Allah, mohon apa saja, dan permohonannya semuanya dikabulkan oleh Allah, maka yang dengan itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah. Allah menggambarkan cuma seperti, ya, sebuah jarum dicelupkan ke dalam lautan. Seberapa air yang terbawa dalam ujung jarum itu? Tidak ada apa-apanya, bahkan sudah jatuh lagi ke dalam lautan lagi. Ini sekali lagi hadis ini menjelaskan betapa Allah itu maha kaya, supaya nanti kita ini sadar bahwa kita ibadah itu sesungguhnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat maksiat, kerugiannya juga buat diri kita sendiri. Kalau Allah sih maha kaya, tidak terpengaruh oleh ibadah hambanya, juga tidak terpengaruh oleh maksiat hambanya. Ya ibadi, hai hambaku, innama hiya amalukum usiha, sesungguhnya semua itu adalah amal kalian yang aku hitung, lakum, untuk kalian. Summa ufawikum iyaha, kemudian aku penuhi balasannya. Jadi amal baik maupun amal buruk yang dilakukan oleh hamba Allah itu oleh Allah dihitung, dicatat, ditimbang, kemudian oleh Allah nanti akan dipenuhi balasannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar dzarrah akan melihat balasannya. Begitu juga barang siapa yang berbuat keburukan sebesar dzarrah, dia juga akan melihat balasannya. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Jadi kalau ternyata nanti kita di akhirat itu mendapatkan kebaikan, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur, berterima kasih dengan memuji Allah. Alhamdulillah saya telah dibisakan sholat, alhamdulillah saya telah bisa dibisakan puasa oleh Allah, alhamdulillah saya telah dibisakan tadarus oleh Allah,
dipisahkan bayar zakat, dipisahkan sedekah, dipisahkan amal soleh. Semuanya itu terjadi karena kemurahan Allah. Terus ternyata walaupun semuanya modalnya dari Allah, tapi ternyata Allah masih memberikan balasan juga. Ya. Maka ya kita harus banyak-banyak memuji Allah. Waman wajada, dan barang siapa yang mendapatkan ghairu dzalika, yang tidak demikian, artinya tidak mendapatkan kebaikan, ternyata yang didapatkan adalah siksaan, penderitaan, hukuman. Ya fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela siapapun kecuali pada dirinya sendiri. Jadi nanti kalau ternyata ada orang disiksa di alam kubur, kuburnya menjadi jurang dari jurang neraka, saat dibangkitkan dari kubur wajahnya hitam, saat dikumpulkan dihisab dengan hisab yang berat, saat melewati jembatan tergelincir kemudian ujungnya di neraka, jangan menyalahkan siapa-siapa, wong itu adalah buah dari perbuatanmu sendiri. Ya, buah dari perbuatanmu sendiri. Setiap orang nanti akan memetik dari apa yang dia tanam. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Ya. Kita selama ini kalau mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan, suka menyalahkan orang lain. Sehingga sering kalau ada apa-apa itu yang dicari adalah kambing hitam. Padahal kambing hitam tidak ikut terlibat. Karena memang tadi itu manusia itu ya, salah satu karakter buruknya ketika dia mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan, dia suka menyalahkan orang lain. Ini gara-gara si anu, gara-gara si anu, dan seterusnya. Padahal dulu Nabi Adam sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapati sesuatu yang buruk itu akibat dari perbuatan dolim kita sendiri. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.